Maka tadi sumber daya manusia, penyidik dan hakim pun Saya kira kalau Gendeng Pamungkas masih hidup itu dia bisa, kalau dia bikin santai Gendeng Pamungkas itu ya bisa dipidana dia. Iya, ngomong aja kan itu udah. Iya, ya kan terkenal dia. Ki Gendeng Pamungkas itu terkenal di Jakarta, di Jawa Barat terkenal kok dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan Jajang Jahroni Channel. Ada berita tidak mengembirakan bagi para tukang santet. Mengapa? Karena dalam RUU KUHP santet dimasukkan sebagai tindak pidana ya, begitu ya, Pak Alfitra? Iya. Nah, ini hati-hati ini tukang santet. Tapi apa itu santet, bagaimana santet bekerja, bagaimana pembuktiannya, kita akan berbincang dengan Dr. Alfitra SH MH, pakar ahli hukum pidana dari UIN Jakarta. Selamat siang Pak Alfitra. Selamat siang Prof. Benar itu ya, jadi santet masuk jadi pasal ya? Pasal di dalam rancangan KUHP sekarang ini. Memang di dalam KUHP hukum positif yang sekarang ini yang sekitar 569 pasal, di dalam pasal 546 itu memang ada juga santet itu, tapi namanya bukan dalam konteks yang ada dalam rancangan KUHP yang sekarang ini. Oke, dalam sebelumnya sudah ada? Sudah ada, tapi dalam pelaksanaan di dalam masyarakat itu tidak pernah diekspos pasal 546 itu. Belum pernah. Tapi kalau dalam ini, karena di dalam KUHP sekarang ini, hukum positif sekarang ini, di dalam pasal 546 itu, itu ancaman hukumnya hanya 3 bulan. Itu orang yang menyediakan alat atau untuk melakukan sesuatu perbuatan yang berhubungan dengan ilmu kebatinan. Itu ancaman hukumnya hanya 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan. KUHP ya? KUHP sekarang. KUHP ya, yang lagi berlaku? Yang berlaku. Kalau RUU KUHP? Kalau RUU KUHP itu lebih tinggi ancaman hukumnya, 3 kali lipat. Ya, 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan? 1 tahun 6 bulan. 18 bulan ya? Ya, 18 bulan ancaman hukumnya. Maksimal? Iya, sesuai dalam pasal 252 KUHP. Tapi itu disebut santet gitu? Santet juga. Berhubungan, bukan ini eksplisit santet. Ya, eksplisit. Artinya di sini lebih rigid malah. Dalam RUU KUHP ini lebih rigid dia. Oke. Ya, bunyi itu bisa Anda sebutkan itunya pasalnya? Apa? Pasalnya bisa Anda sebutkan? Ya, pasalnya itu kalau kita lihat di dalam pasal 252 tadi. 252 itu mungkin yang RUU ini. Iya, RUU ini. Oh. Ini kalau kita lihat di sini mungkin dalam konteks di dalam bunyi pasal yang diatur dalam pasal 252 tadi. Nah, dalam pasal tersebut mengatur bahwa suatu perbuatan. Ya, bentar. Ini lebih utuh bunyinya dibandingkan dengan pasal 546 itu, 546 ya. Yang KUHP ini. Yang KUHP. Tapi kalau di sini tidak. Ya, ini lebih rigid dia nih, contoh gini. Ya, sebutkan pasal 252 KUHP, setiap orang yang menyatakan dirinya mampu mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan atau memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian atau penderitaan mental ataupun fisik kepada seseorang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Ayat 2-nya, jika orang tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 melakukan suatu perbuatan untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencariannya itu ditambah 1/3.
Tambah sepertiga. Ya, ditambah sepertiga dari 1 tahun 6 bulan itu. Kali itu misalnya itu merupakan mata pencaharian nih. Orang itu terkenal sebagai cantet. Sebagai dukun santet. Sebagai dukun santet. Nah, itu bisa lebih tambah sepertiga. Oke. Ya, ancaman hukumnya itu. Ya, saya belajar antropologi ya. Ya. Santet itu salah satu tema dan santet ini dikenal di berbagai budaya. Ya kan, di berbagai budaya ya, di Indonesia, di Malaysia gitu. Apa bahasa Inggrisnya? Sorcery. 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 Nah, itu santet. Atau black magic. Magic ya. Magic itu definisinya apa itu magic? Magic itu adalah mengeksploitasi kekuatan supranatural ya untuk tujuan tertentu. Di apa namanya, kita mengeksploitasi menggunakan media-media tertentu ya kan untuk tujuan tertentu ya. Tujuannya itu bisa jahat, bisa baik gitu ya. Iya. Itu udah lama sekali itu jadi kajian antropolog. 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu gitu. Orang barat itu tertarik, ini kok bisa gitu kan. Mereka kan punya teknologi. Pas ke daerah, ke negara-negara timur, bangsa-bangsa timur ternyata ada santet. Di sana juga ada sebenarnya. Cuman di negeri-negeri timur, di Pasifik segala macam, di India, di Afrika. Ada Afrika. Kan black magic itu sangat terkenal. Magic itu sangat terkenal. Itu mengeksploitasi. Tapi harus ada media. Media, betul. Itu harus ada media. Boneka. Media itu ya bisa boneka. Bisa kuku, rambut. Bisa kuku, bisa rambut, bisa kulit. Baju, ya kan? Bisa pakaian dalam, bisa juga. Pakaian dalam, bisa. Ludah. Ya kan? Bisa. Kalau dulu di kampung kan ada cewek cakep kita godain gitu. Gitu kan? Itu bisa diambil ludah itu. Ludahnya diambil. Ya, kelepak-kelepak deh. Kelepak-kelepak. Di bacaan tertentu kelopak-kelopak. Betul, ada. Ada itu ya. Dan di masyarakat itu kan santet itu ada. Ya kan? Ada. Sekitar 20 tahun yang lalu di Banyuwangi kan pembunuhan dukun santet. Kasus dukun santet namanya di Medan. Di daerah saya di Banten, ya saya nggak pernah berurusan sama orang gitu, tapi kan daerah saya terkenal santet. Teluh namanya. Teluh, perdukunan, lea. Keboji, itu isi keboji, perdukunan, lea, keboji, teluh, itu kan beberapa daerah itu kan istilah itu hampir sama, santet aja. Kalau Sumatera apa? Itu perdukunan. Ya. Keboji di udah Palembang namanya keboji nih, dikasih keboji nih. Itu sama juga santet Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah kan santet namanya. Tapi kalau di Indonesia Timur tuh namanya teluh, leak ya. Sama aja, artinya bisa mengirim melalui burung, orang itu bisa menjadi kucing dan sebagainya. Itu biasanya dikatakan, santet masuk. Santet ya? Iya, santet. Saya dulu waktu kecil itu pernah itu ngelihat malam-malam tuh ada yang sesuatu yang terbang dan terang sekali, nggak terlalu tinggi. Iya. Wah, itu apa itu? Nah, bisa aja orang lagi mengirimkan sesuatu. Iya. Jangan ditunjuk. Kita lari dalam rumah ya kan. Waktu kecil banyak masyarakat yang takut dia. Nah, cuman masalahnya adalah, ini gimana pembuktiannya? Santet itu kan sesuatu yang gaib ya, supranatural. Ketika dibawa ke pengadilan, buktikan kalau saya menyantet si A gitu. Gimana caranya? Gini, Prof. Di dalam tingkat inkusator biasanya penyidik itu untuk mencari inkusator? Inkusator ini, pemeriksaan tersangka tingkat penyidikan. Penyidikan ya? Ya, tingkat penyidikan. Itu biasanya penyidik itu kan mengejar pengakuan tersangka. Misalnya gini, Prof. Prof, masyarakat menganggap saya sebagai dukun santet. Nah, maka Prof sebagai penyidik, Prof lakukanlah interogasi kepada saya. Saya nggak punya dukun santet, Prof, penyidik. Karena saya tidak mengaku yang dikatakan dengan tingkat inkusator itu, penyidik itu mengejar pengakuan saya.
biasanya dalam tingkat penyidikan itu kalau Anda tidak mengaku itu dipukul, dianiaya, disiksa. Nah, itu kan. Nah, tetapi dalam konteks ini seorang penyidik itu ada dua kemungkinan. Dia mencari penyidik intern dan ekstern dia. Misalnya waktu diinterogasi di sini di ruang ini, saya nggak punya. Silakan aja Pak buktikan. Nyatanya Prof punya ilmu kebatinan juga. Prof serang saya. Tapi bukan di sini tempatnya. Tapi di ruangan tertentu. Nah, waktu di sini di ruangan terbuka ini saya mengatakan tidak punya ilmu santet. Tapi di ruangan tertentu waktu Prof serang saya melawan. Nah, situ ada bukti namanya. Ya, ini di luar pengadilan. Iya, enggak di ruang tertentu, misalnya di bawah tanah, bunker lah. Nah, ini contoh ini pernah dilakukan waktu dukun AS di Medan. Nah, kebetulan AKP yang melakukan ini AKP, dia tuh punya ilmu kebatinan juga. Tahu dia orang yang punya kebatinan atau tidak, dia tahu. Maka dites di sini nggak mampan, dia masuk ke ruang tertentu, itu dites. Waktu dia di ruang tertentu tadi atau di bunker tadi, sama-sama muntah mereka. Diserang, Prof serang nih, saya. Saling menyerang. Gitu. Saling menyerang. Akhirnya sama-sama pingsan mereka keduanya. Maka di situ diangkat bahwa itu ada sebuah filmnya, itu difilmkan langsung. Bahwa di dalam bunker tuh mereka sama-sama menolak, melawan dia. Pingsan, melakukan buih. Itu filmnya kalau ada di YouTube, saya nggak tahu apakah masih ada filmnya atau tidak. Dan itu bisa jadi bukti? Itu bukti awal namanya. Oke. Ya, maka dia katakan dalam pasal 1/14 KUHP, tersangka adalah orang yang karena perbuatannya, karena ditemukan 2 bukti permulaan yang cukup. Itu satu baru. Nah, itu satu bukti. Yang kedua, mungkin ada juga laporan orang, saksi namanya. Ya, maka dalam pasal 184 KUHP itu ada 5 alat bukti, keterangan saksi, ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Maka profesor yang melakukan interogasi ke saya tadi itu namanya bisa petunjuk. Petunjuk bahwa ini petunjuk masuk alat bukti ini. Karena saya sudah mengeteskan, dia punya ilmu santet kok. Ini buktinya. Ya, tetapi kendalanya di pengadilan. Di pengadilan itu hakim itu mencari kebenaran materi, Prof. Ya, berbeda. Kalau sini kan, kalau ini kan mengejar pengakuan dia. Tapi kalau di pengadilan, hakim itu mengejar kebenaran material. Meskipun saya mengakui atau tidak mengakui perbuatan tersebut, bisa saja. Kalau saya mengakui perbuatan saya lakukan, bisa saja hakim tidak percaya, bebas saya. 191 KUHP itu. Jika hakim berpendapat bahwa dari hasil perbuatan itu tidak terbukti, maka dibebaskan. Itu bisa. Terus si dukun AS ini gimana? Gimana? Dukun AS ini gimana? Ya, dukun AS itu berarti dia dipidana. Dipidana kok. Terbukti, dan film terbukti ya. Ini real ini. Oh real. Silakan di dalam sidang itu di dalam tingkat inkusator itu ada dia. Dia sebagai pelaku, dia sebagai saksi yang dia dikorbankan waktu penyidikan tuh ada. Ada ya? Ada buktinya. Nggak tahu sekarang masih ada nggak YouTube-nya itu. Dulu ada itu, Dukun AS namanya. Film Dukun AS. Nah, di situ proses, mungkin disitulah cikal bakalnya kenapa santet ini masuk dalam rancangan KUHP. Kemungkinan ya, karena itu sudah dibuktikan. Maka tadi saya katakan di tingkat inkusator itu ada 2 kemungkinan. Ada penyidiknya adalah di dalam intern, ada juga ekstern. Nah, tadi kalau yang tadi saya katakan itu intern, karena Prof sebagai penyidik bisa mempunyai ilmu kebatinan. Nah, tetapi kalau saya ini tidak ada juga di tingkat Polda itu, maka harus dicari orang lain. Nah, orang lain itu misalnya kalau dulu misalkan Ki Joko Bodo yang terkenal kan, itu Ki Joko Bodo bisa nggak? Itu orang tuh punya ilmu santet nggak? Nah, itu namanya saksi dari luar, intern, ekstern namanya. Nah, itu bisa juga dipanggil. Mungkin dalam konteks rumusan KUHP ini mengacu kepada peristiwa-peristiwa hukum yang lalu. Nah, kan dalam hukum pidana kita disebutkan kenapa hukum itu lahirnya terlambat, datanya terlambat. Hukum yang mana nih? Hukum kita ini kejahatan ada, tapi perangkat hukum menjeratnya belum ada. Selalu terlambat ya? Selalu terlambat pasti. Nah, gitu. Dulu yang jelas-jelas ngomong santet itu Ki Gendeng Pamungkas. Ya, Ki Gendeng Pamungkas almarhum. Masih ada itu orang? Almarhum. Udah meninggal. Udah meninggal ya.
Apa kena santet ya? Ya nggak tahu ya. Karena Pungkat kan dia waktu presiden datang karena presiden George W. Bush kalau nggak salah yang datang ke Bogor, dia ya kan bikin bikin di Taman Raya Bogor tuh dibikin landasan helikopter. Nanti saya santet itu. Nah, itu kan dengan Pamungkas itu orangnya. Tapi nggak mampan apakah jadi dia menyantetnya apa enggak. Nah, makanya nggak jadi dia tuh kan di Bogor itu anunya landasannya meskipun dia sudah menyantet Bush ya maksudnya. Iya, dia menyantet Bush meskipun landasan helikopter itu sudah jadi tapi nggak jadi di situ. Iya, iya. Gara-gara ancaman itu, ancaman Geneng Pamungkas. Luar biasa. Akan saya santet katanya. Tapi nggak tahu. Tapi biasanya kalau dia tuh keluar dari wilayahnya, kata orang nih Prof nih. Ya, kalau dia keluar dari wilayahnya itu nggak mampan katanya. Ilmunya nggak mempan. Nggak mampan. Cuma kalau dia masih lingkup situ, kata orang mampan. Iya, iya. Kalau dalam ilmu antropologi, santet itu perlu media-media itu. Kalau nggak ada medianya, nggak bisa. Betul. Nggak bisa. Memang media itu anehnya itu kenapa lewat rambut saya, kuku saya misalnya terpotong. Orang bisa mengirim sesuatu yang jahat sama saya. Gitu. Ini kuku saya emang kalau udah terlepas, apa hubungannya sama saya gitu kan? Iya. Susah ya dijelasannya. Rambut misalnya dipotong gitu. Tapi ya ilmu santet membuktikan seperti itu. Ya, bisa digunakan oleh orang-orang yang berniat jahat. Nah, seperti yang Prof katakan tadi, cewek yang halo cewek, ya, Nah, atau bisa juga kalau dia menolak ataukah ditegur dia terlalu kasar atau orang itu menolak cintanya, itu bisa juga dia kena santet katanya. Nah, maka hati-hati kalau seandainya misalnya wanita-wanita cantik yang dirayu oleh laki-laki yang kurang imannya, bisa juga dia tuh berbuat jahat kepada orang tersebut. Nah, sesuai dalam pasal 252 tadi. Membuat sakit kah, membuat luka kah, atau luka fisik atau mental, itu bisa. Saya ingat ya, salah seorang yang menginginkan agar santet itu masuk KUHP ya. Itu kan Pak Roni Niti Baskara ya. Dia membuat banyak tulisan itu. Udah almarhum ya? Iya, udah almarhum, lebih kurang 3 tahun yang lalu. Oke. Ya. Anda kenal baik sama dia? Iya. Saya kenal sama beliau. Kebetulan pembimbing tesis saya adalah beliau. Saya sering ke komplek perumahan UI yang di Gintung ini setiap pagi sekitar awal tahun 2000 lah, awal tahun 2000. Setiap seminggu sekali saya bimbingan sama beliau. Nah, dia adalah disertasinya kalau nggak salah itu berhubungan dengan santet. Disertasi beliau? Disertasi beliau itu berhubungan dengan santet. Maka dia tuh, kalau saya tidak salah dia ngomong, itu promotornya, itu 2 orang meninggal tangan beliau. Apakah dia disantet? Dia juga bercerita sama saya. Waktu dia kuliah, waktu saya kuliah sama promotor beliau nih? Iya, promotor saya ini, Pak Roni ini, dia cerita waktu saya kuliah, itu promotor saya, itu meninggal di tangan saya 2 orang katanya. Tapi saya tidak santet katanya. Tapi mungkin dia tuh membaca, makanya agak disertasi saya ini agak lama selesainya, kata beliau. Oh gitu? Iya, maka itu saya, dan di dalam organisasi WA, WhatsApp juga, saya sering juga komunikasi. Kebetulan kita punya organisasi itu pengajar hukum pidana dan kriminologi. Ya, saya juga sering berkomunikasi kalau ada sesuatu hal yang baru, misalnya contohnya dalam kasus kopi cyanida. Nah, kebetulan dia tuh adalah ahli situ. Pak Roni ini? Ya, dia tuh ahli gestur dia. Pak Roni itu waktu kopi cyanida 5 tahun yang lalu, nah, dia tuh termasuk ahli yang dipanggil oleh pihak korban, oleh ayah almarhum. Karena dia tuh bisa di samping ahli kriminologi, dia juga bisa mengetahui gestur orang. Nah, kan pengacara dari terdakwa ini kan si Mirna. Siapa namanya? Mirna ini korbannya kalau ya, Mirna korban. Ya, tapi siapa pelakunya? Pelakunya itu kan siapa namanya? Mirna. Kopi saya lupa saya. Nah, tapi dalam konteks itu pengacara dari
pelaku ini ya, oleh Pak Roni ini Subakara itu dicandain. Saya tahu gestur, saya bisa memahami gestur dari pengacara ini. Nah, katanya dalam konteks ini ya apa yang orangnya kalau di luar orangnya keras nih, tapi kalau di pengadilan dia sama saya nggak berani, dia keras katanya. Itu dites itu. Nah, tapi apakah Prof. Roni Niti Bagaskara ini dia juga punya ilmu kebatinan atau tidak? Ya, tapi itu dia sering ngomong setiap dia melakukan diskusi ataupun seminar di Unpam atau dia kuliah waktu dia di Trisakti dia sering mengeluarkan kata-kata santai-santai itu. Gitu. Betul. Sering dia. Kita pernah ya ada peristiwa yang luar biasa itu ya. Tahun 2000-an ya. Mana? Banyuwangi. Itu yang Banyuwangi itu kan ya. Tahun berapa itu? Itu tahun 96 kalau nggak salah. 94 96. Oke. Iya. Pembunuhan dukun santet gitu kan. Iya. Banyak sekali dukun santet banyak. Yang menurut Anda gimana itu? Ya. Artinya gini, kalau kita lihat kasus Banyuwangi ini, kalau saya tahun 1994 kalau itu, ya itu kan terjadinya suatu kerusuhan massal kalau nggak salah, ya, karena di sana disebutkan bahwa ada dukun santet yang melakukan suatu dan rumah dukun santet itu juga dibakar. Ya. Bagaimana konsekuensi hukumnya? Tentu kalau kita lihat itu 170 KUHP. Ya merusak, menghancurkan barang atau orang. Artinya masyarakat ya dalam hukum pidana kita kan yang dipidana itu kan pelakunya. Ya kalau massa itu nggak bisa dipidana, tapi situ ada aktornya sesuai dengan pasal 55 KUHP yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang membujuk melakukan, yang turut serta melakukan. Maka di dalam hukum pidana beliau juga mengajar nih, Prof. Roni juga mengajar saya untuk melakukan suatu penanggulangan kerusuhan-kerusuhan yang ada dalam masyarakat itu. Dalam ilmu kriminologi ada 3 pendekatan kata beliau. Yang pertama adalah pendekatan kultur, kedua adalah pendekatan politis, ketiga pendekatan yuridis. Pendekatan kultur artinya seperti yang di Sambas ya Kalimantan itu Madura Dayak dan Madura itu hampir juga sama seperti yang kalau yang di Jawa Timur itu kan dukun, tapi kalau yang di Kalimantan Madura dan Dayak itu kasus pembunuhan juga. Nah, artinya pendekatan kultur dulu katanya. Ya, dipanggil kepala sukunya, mana kepala suku Dayak mana, kepala suku atau pemuka adat dari Jawa Timur mana, maka duduk bersama. Nah, kalau juga tidak bisa, maka lakukan pendekatan politis. Nah, siapa misalnya orang yang putra terbaik di daerah tersebut siapa? Nah, itulah yang datang duduk bersama. Itu namanya intervensi. Itu bisa juga dalam konteks politiknya. Presiden, wakil presiden itu juga bisa turun dalam konteks tekanan politik. Nah, tetapi dalam konteks pendekatan yuridis itulah ultimum remedium biasanya. Artinya ultimum remedium itulah jalan terakhir. Kalau seandainya pendekatan kultur dan pendekatan politis tidak bisa dilaksanakan, maka pendekatan hukum dilaksanakan. Itu jalan terakhir. Nah, seperti kasus yang ada di pembunuhan kerusuhan di daerah Kalimantan Ambon, kasus Ambon. Nah, itu kan Piabeno Tibo del Silva. Nah, Piabeno del Silva, Piabeno Tibo dan Riu. Nah, 3 orang ini aktor intelektualnya. Dia eksekusi mati itu. Ya, kenapa? Di Poso. Itu 3 orang nih, Piabeno Tibo, del Silva, Riu. Itulah aktor intelektualnya. Nah, padahal yang melakukan kerusuhan di Poso itu kan bukan mereka bertiga ini, tapi adalah masyarakat. Nah, itu pendekatan yuridisnya. Tapi kalau yang di Madura dan Kalimantan, Dayak Madura itu tidak sampai kepada yuridis, Prof. Hanya sampai ke dua ini, pendekatan kultur dan pendekatan politis. Oke, kita balik lagi nih ke kasus Santet nih ya. Santet masuk RUU KUHP ya. Hukumannya itu jelas ya, lebih tegas ya. Lebih tegas 18 bulan, 18 bulan ya. 18 bulan, 1 tahun 6 bulan. Ya kan? Ya, di pasal 552. Pembuktiannya tadi udah ada ya. Udah.
Bisa di pengadilan, bisa di luar pengadilan ya kan? Iya. Ada dukun santet dari Sumatera Utara. Iya. Dukun AS. Dukun AS. Iya. Dihukum. Iya. Ini sebenarnya siapa sih yang menginginkan agar kasus ini masuk ke RUU KUHP? Menurut Anda siapa? Itu. Tadi saya katakan, Prof, bahwa mungkin belajar dari peristiwa yang lalu. Ya, misalnya dukun AS yang di Medan itu. Ya, itu kalau nggak salah itu puluhan itu. Puluhan? Ya, puluhan. Puluhan apa? Puluhan korbannya. Oke. Ya, oleh dukun AS nih. Dia santet orang, saya tidak melakukan itu. Nah, maka gitu. Mungkin salah satu belajar dari KUHP, meskipun dalam KUHP hukum positif kita sekarang yang 546 KUHP itu kan jarang sekali diekspos, meskipun peristiwa-peristiwanya, tapi masyarakat yang melaporkan masa santet itu tidak digunakan pasal 546 ini. Pasti yang melaporkan? Enggak, masyarakat melaporkan itu tetap tidak bisa diterima karena buktinya itu. Karena buktinya? Ya, karena buktinya. Pasti penyidik itu mengatakan, nggak bisa terima. Apa buktinya? Ini sakit. Apakah dia sakit secara medis atau non medis? Ya. Itu dalam konteks ini biasanya penyidik pasti mengatakan, ini nggak bisa karena pembuktiannya susah. Pembuktiannya susah. Memang dalam konteks ini kendala. Kenapa hanya satu pasal, Bro? Di dalam pasal 254 itu hanya satu pasal, 2 ayat itu. Itu aja. Sama dengan pasal 546 itu. Hanya satu pasal aja. Yang digunakan untuk santet itu. Oke. Nah, tapi kalau yang di RU ini? RU satu juga. Satu juga, cuma 2 ayat. 2 ayat? 2 ayat. Gitu. Tapi ancaman hukumnya lebih berat yang sekarang ini. Lebih eksplisit? Iya, lebih eksplisit, lebih diatur, lebih rigid lah yang sekarang ini. Dibandingkan dengan RU. Dibandingkan dengan KUHP yang sekarang ini. Enggak, maksud saya, kira-kira pihak-pihak mana sih yang menginginkan? Ya, itu dalam konteks ini bisa saja pihak-pihak LSM ataupun mereka yang pada intinya dulu pernah sebagai korban. Pernah jadi korban. Itu mereka bisa juga. Maka tadi dikatakan kenapa kejahatan sudah ada, tetapi perangkat hukum belum bisa menjerat pelaku tersebut. Kan hukum itu di mana-mana positif kan? Iya, positif. Ya. Ada bukti? Ya, bisa. Oke. Cuma kalau nggak ada bukti ya itu kendalanya. Susah. Penyidik pun, apa buktinya? Itu ya, sama halnya dalam kasus perzinahan. Oke. Ya. Nanti kita bisa ngomong perzinahan di nanti. lain kesempatan ya. Boleh. Nah, ini RUU ini kapan disahkan ini? Ya, gini Bro. Sebenarnya RUU ini semenjak tahun 1963 sudah ada. RUU ini? Iya, RKUHP ini tahun 1963 sudah ada. Saya masih ingat tahun 1993 waktu saya kuliah S1, kata dosen saya Pak Nasrullah namanya, insya Allah dalam waktu dekat ini kita sudah mempunyai hukum positif nih. Hukum positif, hukum karya anak bangsa. Ya, tapi nyatanya sudah hampir 25 tahun, dari tahun 93 sampai sekarang, ya begini-begini aja. Yang hebohnya itu pada waktu pemerintahan Pak SBY, itu waktu menterinya adalah Patrialis Akbar, itu sudah disosialisasikan. Nah, sampai sekarang RUU ini tapi nggak jadi. Iya, nggak jadi. Nah, maka tahun 2018 itu pasalnya 742. Nah, sekarang yang baru ini pasalnya 632. Ya, hampir lebih sedikit. Kalau hukum positif sekarang kan 569. Nah, RU sekarang ini 632. Nah, sebelum tahun 2018 kalau nggak salah itu 742. Maka ada sekitar 100 yang dipotong. Nah, sekarang tuh kalau jadi disahkan dalam waktu dekat ini, ya kini mungkin hanya penambahnya sekitar 63 pasal. Ya, 63 pasal. Pak Alfitra, kalau santet ini masuk KUHP, ya kan? Maka kita perlu penyidik-penyidik yang bisa yang bisa diperhadapkan sama dukun AS itu. Iya, bisa. Artinya itu tadi yang saya katakan tadi. Bukan, maksudnya kita perlu penyidik. Iya, perlu penyidik yang memiliki punya kemampuan. Ya, punya kemampuan di bidang magic. Kalau enggak ya, ini pasal ini nggak bisa bekerja. Gini, Prof. Artinya sumber daya manusia penyidik itu dia juga mumpuni.
Ya, tentang kasus yang dihadapi tadi. Waktu dia menginterogasi tadi di tingkat penyidikan ada, maka di tingkat pengadilan ya hakim tuh nanti bisa juga nanti mencari ahli yang berhubungan dengan santet ini. Gitu, apakah orang ini mempunyai ilmu dukun santet, memperdagangkan santet atau tidak? Nah, hal-hal semacam ini tentu banyak sekali masyarakat kita mengatakan bagaimana cara pembuktiannya. Itu salah satu yang kita dengar dari beberapa para pengamat hukum bahwa santet itu bagaimana cara pembuktiannya. Nah, tapi saya dengan menonton film Dukun AS sekitar tahun 90-an kemarin, ya, itu bentuk salah satu contohnya, Bro. Ya, salah satu contohnya bahwa bisa itu digunakan. Mungkin gitu ya? Mungkin ya? Mungkin. Itu pembuktiannya apa istilahnya dalam hukum itu? Pembuktian katakan, kenapa di tingkat penyidikan itu, inkusat itu, penyidik itu kan mengejar pengakuan sebenarnya. Kalau saya sudah mengakui, ya udah bikin selesai BAB. Nah, tapi kalau tingkat pengadilan kan bukan pengakuan ya, tapi kebenaran. Meskipun tadi yang dari awal saya katakan, meskipun betul yang mulia di depan hakim, saya mempunyai ilmu santet. Tapi hakim kalau nggak yakin, ya juga bebas aja dia. 191 S1 bebas dia. Nah, maka konstruksi hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu bagaimana hukum yang hidup dalam masyarakat itu biasanya bisa terpelihara dan menciptakan keadilan dalam masyarakat. Kenda-kenda inilah bahwa apakah nanti para pelaku yang memesan dan membuat santet ini benar-benar diakomodir di dalam rancangan KUHP ini. Gitu ya? Iya. Ya, santet ini saya kira susah ya. Itu kasusnya banyak terjadi, tapi pas di pengadilan susah. Maka tadi sumber daya manusia, penyidik dan hakim pun saya kira kalau Gendeng Pamungkas masih hidup itu dia bisa kalau dia bikin santet Gendeng Pamungkas itu dia bisa dipidana dia. Iya, ngomong aja kan itu udah ya kan terkenal dia. Ki Gendeng Pamungkas itu terkenal di Jakarta, di Jawa Barat terkenal kok dia. Ya, saya nggak tahu kalau yang lain itu kayak Ki Joko Bodo suka punya juga statement seperti itu nggak? Tapi kayaknya hanya Ki Gendeng Pamungkas saja yang kelihatan itu, karena itu dia sering betul keluar. Dia. Iya. Karena waktu George W. Bush datang ke Indonesia, dia tuh muncul. Dan gara-gara Ki Gendeng Pamungkas yang mau nyantet, Bush nggak jadi turun. Bush nggak jadi turun di Bogor, di tempat lain dia. Meskipun sudah tempat mendarat pesawat itu, helikopter itu sudah selesai, menelan korban, menelan biaya miliaran, ada pohon yang ditebang, landasan dibangun miliaran juga itu, tapi nggak jadi kan, nggak jadi. Mungkin dia hubungi dukunnya juga di Amerika. Bisa jadi. Ini jangan, itu bahaya, bisa jadi. Percaya juga dia. Bahkan di Amerika pun negara yang paling maju ya ada santet. Ada juga, iya pasti. Di Afrika itu orang-orang juga. dari Haiti segala macam kan, Haiti punya punya tradisi voodoo itu kan, voodoo boneka-boneka itu kan. Dia bisa orang sakit kepala, bisa muntah darah kan, bisa. Luar biasa ya. Anda sendiri sebagai pengamat hukum nih, gimana sih respon Anda sama kasus santet ini yang masuk ke KUHP? Ya, tentu kita berpandangan positif aja, Bro. Positif? Ya, berpandangan positif aja. Kan saya sebagai ahli pidana yang sering diminta oleh penyidik kepolisian, hampir ya kemarin saya sidang di pengadilan Jakarta Selatan. Tapi sudah 100 lebih lah saya memberikan keterangan ahli baik di tingkat penyidikan ataupun pengadilan. Tapi kasus 546 ini nggak pernah. Apa kasus 546 apa? Ya, kasus 546 ini santet ini dan KUHP belum pernah. Ya, belum pernah. Ya, artinya masuk ke penyidikan tuh belum pernah. Oke. Ya, maka tidak pernah itu orang mengatakan bahwa tidak terjadi santet. Karena laporan di penyidik itu nggak pernah masuk 546 itu. Padahal itu santet juga, tapi masyarakat mahasiswa saya mengatakan ada nggak santet di dalam KUHP? Nggak ada. Coba Anda baca pasal 546. Oh iya Pak, santet adanya. Tapi dalam masyarakat, apalagi masyarakat mahasiswa saya nggak pernah baca kan? Gitu. Ya. Nah ini kalau RUU ini disahkan ya, yakin nggak kasus santet muncul ke pengadilan? Iya.
Itu bisa jadi, Bisa. kan sudah disahkan. Tapi kendalanya itu tadi saya katakan sumber daya penyidik dan sumber daya manusia di kejaksaan, sumber daya di pengadilan itu kan harus belum memadai. Ya, belum memadai. Tidak semuanya ada paradigmanya masih positif masih gitu. Ya? Positif aja. Kita kan sedang KUHP hukum acara. Kita bisa saja nanti dalam rancangan ke KUHP kita itu juga bisa penambahan bagaimana pembuktiannya. Itu bisa juga. Sekarang kan dalam 185 itu kan 184 itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Bisa saja nanti itu dimasukkan dengan ahli santet. Ya, kan gitu selama ya? ini kan iya. Ini kan selama ini kan hanya ahli hukum aja. Ahli hukum. Ya, ahli hukum, ahli kimia, ahli bahasa, ahli fisika, ahli teroris. Itu aja yang sedang pengadilan. Tapi nanti kalau jadi ini diundangkan, disahkan, ya bisa aja ahli santet. Nah, itu bisa nanti. Ahli santet tuh kayak gimana ya? Jadi, ya, artinya yang punya santet harus dipelajari dong di bagian di kriminologi. Ya, sebenarnya dalam ilmu dalam kriminologi itu ada. Makanya saya katakan mungkin satu-satunya ya, Prof. Roni Bagaskara itu. Itu Bagus Bagaskara itu yang satu-satunya yang saya tahu di Indonesia ini. Di Indonesia? Iya. Karena dia sudah almarhum sekitar 2 tahun atau 3 tahun. Dia nggak punya pengganti ya? Iya, nggak ada. Belum? Belum ada ya? Prof. Maliala itu kriminolog ya? Sembiring itu kriminolog murni dia. Oke. Kalau Sembiring Maliala. Tiba sekarang kan bisa baca kepala orang. Bisa, dia bisa. Wah, ini dukun santet nih gitu. Iya, bisa. Pokoknya dia tuh kalau dia ngajar, dia ada diskusi enak dia. Iya. Enak dia. Saya 2 kali yang terakhir saya itu di Trisakti itu sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu itu ketemu beliau. Ya? Ketemu beliau. Ya, ketemu beliau. Pak Prof. Andianza sama Roni Bagaskara kan dosen saya juga itu kedua mereka. Masih situ tinggalnya. Kalau Pak Andianza itu di Jalan Kejaksaan belakang Lebak Bulus. Bimbing satu. Tapi isu santet di RU ini enggak yang jadi alasan demo mahasiswa kan? Enggak, bukan. Yang demo mahasiswa itu ada beberapa pasal yang krusial. Kalau nggak salah itu ya krusial itu ada sekitar 15 macam lah. Ya, artinya apa ini? Ya 15 macam bentuk-bentuk pasal yang bisa dijadikan alasan mahasiswa menolak RUKP tersebut sampai sekarang. Oke, Pak Alfitra, di RU yang baru ini apa aja isu yang baru nih, yang baru masuk ini? Ya, ada sekitar 11. 11? Ada 11 item. Ya, kalau kita lihat dalam konteks yang ditolak oleh masyarakat itu, oleh mahasiswa itu, yang pertama adalah yang berhubungan dengan pelanggaran adat. Pelanggaran adat? Iya. Hukum adat atau living hukumnya di masyarakat. Yang kedua, masalah tindak pidana pers. Ya, tindak pidana pers itu ada sekitar 10 pasal kalau nggak salah. Yang ketiga masalah santet tadi, yang pasal 252 tadi. Yang ketiga masalah unggas atau burung yang masuk ke perkarangan persemaian orang. Yang unggas orang ya? Iya, unggas atau burung. Persemaian saya. Masuk persemaian apa itu bisa dipidana. Maka saya bisa memidana orang yang punya burung itu. Bisa. Ya. Apa itu ya namanya ya? Yang itu artinya membiarkan. Saya burung burung itu kan harus di kandang, harus di kerengkeng. Tapi apa spesifik burung aja? Ya, artinya burung atau unggas. Unggas. Nah, yang kelima itu adalah masalah penistaan terhadap agama. Itu dalam pasal 304. Ya, meskipun itu ada dalam undang-undang khusus, contohnya undang-undang apa ini? Undang ITE bisa cara penyampaiannya. Okay. Ya, ada juga undang-undang penistaan agama ya? Enggak, pasal penistaan agama. Ya. Undang-undangnya? Undang-undang itu kalau kita lihat dalam undang-undang ITE ada juga pasal 27. Ya. Dia bukan undang-undang sendiri? Enggak. Okay. Dalam KUHP ada juga. Penistaan agama. Pasal penistaan agama. Ada. Terus? Ini diatur juga penistaan agama juga. Yang keenam berhubungan dengan alat konstruksi, alat kontrasepsi. Apa nih maksudnya? Ya, contohnya misalnya kontrasepsi yang
Misalnya, kontrasepsi. Iya, kontrasepsi, misalnya kondom, ya atau peragaan-peragaan. Ya, kalau karena dalam KUHP ada juga. Sejauh itu dalam konteks untuk kesehatan dan ilmu pengetahuan itu tidak dipidana. Itu kontrasepsi itu. Nah, cuman kalau digunakan dalam memperagakan misalnya pedagang obat, begini bentuknya begini ya. Nah, itu bisa dipidana. Tapi kalau dia seorang duta HIV, ya, HIV itu kan dia pergi ke tempat-tempat tempat pendidikan. Di Pantura, kan ada mobil di daerah Pantura itu kan tempat persinggahan truk itu kan. Nah, itu ada di situ ada truk berhenti. Di situ di warung itu ada tempat-tempat prostitusi, dia bisa itu untuk kesehatan. Nah, itu alat kontrasepsi. Ya. Terus? Yang ketujuh itu masalah perzinahan. Nah, memang di dalam KUHP pasal 284 itu ada zina. Ada zina. Tapi ini diperkuat lagi dalam pasal, ya diperkuat lagi 417 dan 414, 419, 417 dan 419. Yang ke-8 masalah aborsi. Nah, itu nanti dalam pasal itu disebutkan pasal 47, 470, 471 dan 472. Kan aborsi itu ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Abortus criminalitus, abortus provocatusnya. Itu disebutkan di sana. Yang ke-9 itu gelandangan. Gelandangan? Ya, gelandangan. Itu dalam KUHP juga ada. Orang menggelandang. Gelandang diapain? Gelandang itu dipidana dia. Misalnya tidur di emperan, tidur di di kereta api, di stasiun kereta api, itu bikin bau. Pidana itu? Tidak pidana itu. Tidak pidana. Dan yang ke-5, yang ke-10 adalah masalah korupsi. Pasal 604. Itu berhubungan, ada beberapa pasal-pasal itu yang saya katakan yang 10 item tadi yang bisa dipertanyakan. Artinya apakah itu terlalu dini dimasukkan ke sini atau tidak. Nah, yang hilang dalam pasal ini yang tidak kontroversial itu adalah masalah LGBT. Nah, itu nggak ada di sini. Nggak ada. Padahal dalam 2 minggu kemarin sebelumnya. Ya, KUHP kemarin ada, waktu 2 minggu lalu saya seminar dengan mahasiswa di Fakultas Syariah, itu hangat itu, tapi di sini nggak ada. Mungkin di hilang. RU ini? Ya, itu mungkin tadi yang saya katakan dari 742 menjadi 632, itu mungkin dihilangkan LGBT. Kaum LGBT mungkin ini hilangin aja. Iya, dihilangkan. Nggak ada di sini. Yang kontroversial. Cuma biasanya itu kan, itu kemarin heboh juga itu. Masalah LGBT. Nanti kita bisa bahas ya di kesempatan lain ya. Oke, Prof. Tentang zina ini. Zina eksplisit ya? Iya, eksplisit itu berhubungan. Kalau hari ini tentang santet aja. Iya. Santet. Itu pasal perzinahan itu berhubungan dengan 417 dan 419 KUHP. RKUHP. Jadi orang-orang yang punya profesi tukang santet kayak Ki Geneng Pamungkas beberapa tahun yang lalu sangat provokatif deh ya. Saya santet, santet gitu kan. Itu ancaman hukum lebih tinggi. Kayak buka jasa ya? Iya, buka jasa dia. Buka jasa. Artinya, apalagi online kan? Iya, online. Kalau online sekarang, media sosial dia gunakan itu, silakan datang ke tempat saya. Kalau ngelihat sosok Ki Geneng Pamungkas yang begitu provokatif, emang kalau bahwa itu harus saya kira harus diatur ya orang kayak Geneng Pamungkas kan. Iya, maka pasal santet menjadi sangat beralasan gitu kan. Bisa. Itu mungkin itu salah satu alasan kenapa di dalam peraturan ini dibuat, Prof. Datangnya. Gitu ya. Baiklah, saudara-saudara, kita cukupkan. Ini belnya udah bunyi terus ini. Jadi Pak Alfitra ini ahli hukum pidana, kemana-mana jadi saksi, banyak panggilan. Dia ditunggu tamunya yang lain, jadi kita cukupkan aja sampai sini. Kita akan bincang-bincang lagi, terutama itu tentang zina ya. Perzina. Hati-hati para pezina ini, sudah semakin eksplisit ini. Iya, kompleks. Demikian Jajang Yaroni Channel. Jangan lupa share, like, and comment, subscribe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.